Industri jasa keuangan Islam non-bank terbagi menjadi 3. Yang pertama BMT, yang kedua dana pensiun Islam, dan yang terakhir adalah pasar modal Islam. BMT atau Baitul Mal wa Tamlil searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan. Konsep BMT pun berubah, tidak hanya sebatas menerima dan menyalurkan harta, tetapi juga mengelolanya lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Kegiatan BMT adalah menerima titipan basis dari dana zakat, infak, dan sodako. Ciri-ciri BMT ada 4. Yang pertama, berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya. Yang kedua, ada bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sodakoh bagi kesejahteraan orang banyak. Yang ketiga, ada milik bersama masyarakat kecil bawah, bukan milik seseorang atau orang lain di luar masyarakat itu. Dan yang terakhir adalah BMT mengadakan kegiatan keagamaan atau pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan. Bisa saja di madrasah, musola, ataupun masjid. Dana pensiun syariah. Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Akad dalam dana pensiun syariah terbagi menjadi 6. Yang pertama, akad hibah. Yang kedua, akad hibah bisyar. Yang ketiga, akad hibah muqayyadah. Akad yang keempat ada akad wakalah. Yang kelima ada akad wakalah bil ujrah. Dan yang terakhir ada akad mudharabah. Perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional terletak pada penerimaan iuran, investasi, hasil investasi, dan manfaat pensiun. Pasar modal syariah. Dalam banyak hal, pasar modal syariah adalah sama dengan pasar modal konvensional. Bedanya terletak pada produk, akad, mekanisme, transaksi, dan kegiatan usaha emiten didasarkan pada prinsip syariah, yaitu fikih muamalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Terdapat 7 konsep dasar pasar modal syariah. Yang pertama, tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang, bukan spekulasi. Tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari rezeki zatnya dan selain zatnya. Atas dasar ridho sama ridho, cara mendapatkannya dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Dari segi SDM, di antara direksi atau komisaris atau wakil manajer investasi harus ada yang memahami mengenal prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah dalam transaksi tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi, gharar, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman, najsi, bai al-madun, dan insider trading, lalu ihtikar. Produk pasar modal syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada saham, sukuk, dan reksadana. Dapat kita lihat beberapa perbedaan dari pasar modal syariah dan konvensional, terletak di produk, indeks saham, dan instrumen. Lalu terdapat beberapa kajian ulang untuk pasar modal dan transaksi non-real lainnya. Yang pertama yaitu pasar modal adalah tempat bertemunya antara pihak penyedia modal dengan pihak yang memerlukan modal. Lalu pasar modal sah hanya ada modal perdana atau pasar perdana saja. Lalu yang ketiga ada pasar modal syariah, tidak terjadi spekulasi atau maisir karena yang diakui dalam Islam adalah pasar perdana atau primer saja. Sedangkan pasar sekunder itu tidak sah karena terjadi spekulasi dan transaksi non-real yang akan merusak fondasi ekonomi. Nah, yang terakhir ada perdagangan saham syariah di pasar sekunder menyebabkan transaksi non-real lebih besar daripada transaksi real. Nah, ini akan menjadikan terjadinya bubble ekonomi dan akan menyebabkan krisis keuangan dan ekonomi.